Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 42. Paman Sumangkar, berkata Agung Sedayu lantang. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan, kalau kau akan mencoba membunuhku cobalah. Kalau aku mati terbunuh cepatlah terjadi. Kalau aku mampu menyelamatkan diriku biar segera terjadi pula. Kemudian salah seorang dari kita akan mendapat kesempatan untuk menolong orang ini. Yang terdengar adalah tarikan nafas Sumangkar. Bahkan kemudian terdengar ia mengeluh. Kenapa Angger Agung Sedayu yang mendapat tugas ini? Apa bedanya? Baiklah, berkata Sumangkar sambil mengangkat wajahnya. Aku adalah seorang prajurit. Aku tidak boleh tenggelam dalam kebimbangan perasaanku. Aku harus dapat mengendalikan perasaanku dengan nalar. Karena itu, maka bagaimanapun juga Angger Agung Sedayu harus tidak dapat mengikuti jejakku maupun jejak para prajurit Jipang. Aku sudah bersiap, sahut Agung Sedayu dengan tataknya. Apapun yang akan kau lakukan. Terdengar Sumangkar menggeram. Namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Jantungnya terasa berdentangan dan otaknya diamuk oleh kebimbangan dan keraguan-raguan. Sebagai seorang prajurit ia tidak dapat mengorbankan pasukannya terjebak dalam perangkap lawan. Namun sebagai manusia, ia tidak dapat berbuat apa-apa atas Agung Sedayu setelah ia melihat dan mendengar bagaimana anak muda itu bersikap dan berpendirian terhadap salah seorang prajurit Jipang. Kembali mereka terdampar dalam keheningan yang semakin tegang. Angin malam terdengar seperti suara gemerisik, seolah-olah suara tarikan nafas berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus orang yang sedang mengintai kedua orang yang berdiri kaku di tempat masing-masing. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara orang yang luka parah itu, meskipun sangat perlahan-lahan. Aku haus. Air. Air. Dada Agung Sedayu tersentak mendengar keluhan itu. Suara itu langsung menyentuh dadanya. Sehingga sesaat ia berjuang untuk mengatasi perasaannya, namun terloncat pula kata-katanya. Orang itu perlu air. Sumangkar mengangguk, ya, ia sangat memerlukan air. Tetapi keduanya tidak tahu bagaimana cara untuk menolongnya sebab masing-masing sedang terikat dalam kewajiban mereka sendiri-sendiri. Dalam ketegangan itu tiba-tiba kembali mereka dikejutkan oleh suara gemerisik yang lain. Seperti digerakkan oleh satu tenaga gaib, mereka berpaling, bahkan digerakkan oleh naluri mereka masing-masing, maka segera mereka bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa lemah. Suara itu melontar dari balik sebatang pohon yang besar. Hampir bersamaan muncullah sebuah bayangan hitam, berjalan beberapa langkah mendekati mereka. Kalian telah terbenam dalam kepentingan kalian masing-masing sehingga kalian tidak sempat memperhatikan saat-saat yang paling berbahaya dalam hidup seseorang. Agung Sedayu tersentak. Tiba-tiba dari mulutnya terdengar ia berdesis. Kiai Gringsing. Kiai Gringsing tidak menjawab. Ia berjalan terus ke arah orang yang terbaring itu. Dengan cekatan ia memijit-mijit beberapa bagian dari sisi luka itu, kemudian mengambil sebungkus ramu-ramuan obat-obatan dari dalam bajunya. Terdengar orang itu berdesis, kemudian mengerang semakin keras. Memang agak pedih, berkata Kiai Gringsing. Mudah-mudahan akan dapat menolongmu, berkata Kiai Gringsing sambil mengusap luka itu dengan ramuan obatnya. Kemudian kepada Agung Sedayu ia berkata, bawalah orang ini ke tepi hutan. Carilah air untuknya, dan bawalah ke Banjar desa bersama orang-orang lain yang terluka. Kiai, potong Sumangkar. Apakah artinya ini? Kiai Gringsing berpaling. Dipandanginya wajah Sumangkar dalam kesamaran gelap malam. Biarlah aku mencoba menolong jiwanya. Aku adalah seorang dukun. Aku tidak dapat melihat seseorang yang berjuang melawan maut tanpa berbuat apa-apa. Sedang kalian masih saja bertengkar tanpa ujung pangkal. Sehingga aku tidak tahan lagi bersembunyi sambil mendengar keluhan ini. Lalu, maksud Kiai seterusnya. Sepatah kata pun ia belum menjawab. Biarlah Agung Sedayu kembali ke Sangkal Putung. Akulah yang akan mengambil alih tugasnya, sahut Kiai Gringsing. Mendengar jawaban Kiai Gringsing itu wajah Sumangkar menjadi merah padam. Ia tahu benar arti kata-kata itu. Dan ia tahu, akibat dari kata-kata itu pula. Karena itu sesaat ia terbungkam. Bukan saja Sumangkar yang terkejut, tetapi juga Agung Sedayu terkejut.
Dengan ragu-ragu ia berkata, "Kiai, apakah Kakang Untara akan membenarkan? Kakangmu tidak akan berbuat apa-apa. Baginya, siapa saja yang melakukan perintahnya tidak ada bedanya." Sedayu masih ragu-ragu. Ia masih saja berdiri di tempatnya. Sehingga Kiai Gringsing berkata pula, "Selagi masih ada kesempatan, maka setiap jiwa yang terancam maut harus mendapat pertolongan. Adalah wajib kita berusaha, namun apabila ditentukan lain, kita manusia tidak dapat melawan kehendaknya." Tetapi Agung Sedayu masih ragu-ragu. Dan karena Agung Sedayu ragu-ragu, Kiai Gringsing berkata, "Agung Sedayu, pergilah. Bukankah kau masih dapat mengenal jalan kembali? Tempat ini masih belum terlampau dalam-dalam. Kau dapat mengikuti jejak prajurit Jipang dalam arah yang berlawanan. Tetapi perintah itu serahkan kepadaku. Kakakmu adalah seorang senapati yang cerdik. Aku tahu benar, kenapa yang diperintahkannya adalah kau. Bukan orang lain. Padahal Untara tahu, siapakah Adi Sumangkar itu. Kakakmu pasti mempunyai perhitungan sendiri. Ia pasti, bahwa aku tidak akan melepaskan kau sendiri dalam tingkat sekarang. Sebab kakakmu segan untuk langsung meminta aku melakukan pekerjaan ini." Terasa sesuatu bergetar di dada Agung Sedayu. Ternyata bukan dirinya sendirilah sasaran dari perintah kakaknya. Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Terdengarlah pula Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Bahkan seakan-akan orang tua itu mengeluh. "Sekarang pergilah," perintah Kiai Gringsing. Agung Sedayu tidak dapat menghindar lagi. Perintah kakaknya baginya sama beratnya dengan perintah gurunya. Namun bahwa gurunya akan mengambil alih tugasnya, telah membesarkan hatinya. Perlahan-lahan Agung Sedayu menyarungkan pedangnya. Dan perlahan-lahan pula ia berjongkok di samping gurunya. Dengan hati-hati, orang yang terluka itu dipapahnya pada kedua tangannya. "Berat?" bertanya Kiai Gringsing. "Cukup berat," sahut Agung Sedayu. "Hati-hatilah. Kalau kau telah memberinya minum maka orang itu akan dapat kau papah pada lambungnya. Mungkin ia dapat menggantungkan dirinya pada pundakmu. Kalau tidak, kau masih harus mengangkatnya sampai ke Banjar Desa." Agung Sedayu mengangguk, jawabnya. "Baik Kiai." Ketika Agung Sedayu kemudian berputar dan melangkah, terdengar Sumangkar menggeram. "Kiai, ternyata Senapati Pajang itu tidak berkata sejujur hatinya." "Kenapa?" sahut Kiai Gringsing. Agung Sedayu yang mendengar perkataan Sumangkar itu berhenti sambil berpaling. Tetapi Kiai Gringsing berkata, "Berjalan terus Sedayu. Jangan menunggu orang itu mati." Sedayu mengangguk. Ia melangkah kembali meninggalkan gurunya dan Sumangkar masuk ke dalam gelapnya malam yang semakin kejam. Orang di tangannya itu masih mengerang. Bahkan terdengar ia berbisik. "Akan kau bawa kemana aku, Kisanak?" "Mencari air," sahut Agung Sedayu. Orang itu terdiam. Namun perasaannya bergolak tidak menentu. Ia tidak tahu, apakah yang telah mendorong prajurit Pajang itu menyelamatkannya. Karena itu, maka rasa heran dan haru berkecamuk di dalam dadanya. "Kisanak," desisnya lirih. "Bukankah bagimu lebih mudah menusukkan pedangmu ke ulu hatiku daripada membawa aku mencari air?" Agung Sedayu tidak menjawab. Dalam keadaan demikian Agung Sedayu sama sekali tidak teringat lagi batas antara prajurit Pajang dan prajurit Jipang. Namun perasaan kemanusiaannya lah yang telah mendesak semua persoalan yang pernah ada antara dirinya, sebagai seorang yang berada dalam barisan Pajang dan orang itu prajurit Jipang. Sepeninggal Agung Sedayu, Kiai Gringsing berdiri berhadapan dengan Sumangkar yang masih membawa tubuh macan kepatihan di pundaknya. Keduanya berdiri tegak dalam jarak beberapa langkah saja. "Kiai," berkata Sumangkar, "kalau benar Angger Untara akan mengusahakan pengampunan, kenapa Untara masih dikungkung oleh perasaan curiga?" "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. "Ternyata Untara masih mengirim seseorang untuk mengikuti aku. Bukankah dengan demikian, pengampunan yang dikatakan itu tidak lebih dari satu jebakan saja bagi Jipang?" "Adi Sumangkar," berkata Kiai Gringsing, "kita yang selama ini berdiri pada pihak yang bermusuhan, sudah tentu tidak dapat melenyapkan kecurigaan hati kita masing-masing dalam sekejap. Sudah tentu bukan hanya Angger Untara yang bercuriga, bukankah kau bercuriga pula? Bukankah kau bercuriga bahwa perkataan Untara itu hanya sekedar sebuah pancingan?
Kalau tidak, sahut Sumangkar. Ia tidak akan mengirim seseorang untuk mengikuti aku. Tetapi sebelum kau temukan Agung Sedayu di sini, kecurigaan telah ada di hatimu. Bukankah kau katakan bahwa kau sudah menyangka bahwa seseorang akan mengikuti jejakmu? Bukankah itu juga semacam perasaan curiga? Nah, kita sama-sama curiga. Lebih baik tidak usah aku ingkari. Tetapi kecurigaan kami didasari atas kemauan yang baik. Siapa yang menyerah, akan mendapat pengampunan meskipun tidak mutlak seperti kata-kata Angger Untara. Yang tidak mau menyerah itulah yang akan dimusnahkan. Karena itu Angger Agung Sedayu harus tahu, jalan yang dapat ditempuh untuk menghancurkan mereka yang membangkang perintah. Sumangkar masih saja berdiri seperti patung. Namun hatinya berkata seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing itu pula. Kita yang selama ini berdiri pada pihak yang bermusuhan, sudah tentu tidak dapat melenyapkan kecurigaan hati kita masing-masing dalam sekejap. Tetapi Sumangkar masih ingin menghindarkan diri dari jebakan yang mungkin dibuat oleh Untara, katanya. Kiai, apakah tidak mungkin bahwa setelah Angger Untara mengetahui perkemahan orang-orang Jipang, maka dengan serta-merta dihancurkannya, tanpa menunggu pernyataan mereka yang berhasrat untuk benar-benar mencari jalan kembali? Kecurigaan itu beralasan, sahut Kiai Gringsing. Seperti juga Angger Untara bercuriga. Jangan-jangan Sumangkar hanya ingin mempengaruhi perasaan orang-orang Pajang untuk mendapat kesempatan melepaskan bersama anak buah Tohpati. Apakah kami dapat mengetahui dengan pasti bahwa apa yang dikatakan oleh Sumangkar untuk kembali setelah menguburkan mayat Tohpati dan bersedia menerima segala macam hukuman sebagai janji yang pasti ditepati? Apakah kalian orang-orang Pajang tidak percaya kepadaku, Kiai? Perasaan kami serupa. Seperti kau tidak percaya bahwa kami yang benar-benar bertekad untuk menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Bahkan kau berprasangka, seolah-olah kami akan menjebakmu dan orang-orang Jipang yang lain. Sumangkar terdiam sejenak. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berpikir. Kemudian terdengar ia berkata. Lalu, apakah yang akan kau lakukan kini, Kiai? Meneruskan pekerjaan Agung Sedayu. Memata-matai aku? Ya. Bagaimana kalau aku menolak? Adi Sumangkar. Kalau aku orang yang taat pada kewajibanku, maka aku harus menjawab seperti Agung Sedayu. Apapun yang akan terjadi. Tetapi untuk menghindari hal-hal yang saling tidak kita inginkan, maka aku dapat menjawab lain. Sebenarnya bagi Kiai Gringsing, sama sekali tidak perlu, apakah Sumangkar sedang lewat, apakah ada bekas-bekas anak buah Angger Tohpati, atau petunjuk-petunjuk yang lain. Bagi Kiai Gringsing mencari perkemahanmu tidaklah sesulit mencari kutu di kepala. Sumangkar menggeram, disadarinya kini dengan siapa ia berhadapan. Kiai Gringsing ternyata telah mengucapkan tekadnya. Dalam pada itu kadang-kadang tumbuh lagi niatnya untuk membunuh dengan meminjam tangan Kiai Gringsing, barangkali saat-saat yang sedemikian ini dapat dimanfaatkannya. Kalau ia mencoba mengusir Kiai Gringsing, maka ada kemungkinan mereka terlibat dalam perkelahian. Tetapi Sumangkar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia telah menyanggupi melakukan pesan terakhir macan kepatihan. Mengubur mayatnya baik-baik. Kata-kata Kiai Gringsing itu pun cukup tegas baginya, dan ia percaya bahwa Kiai Gringsing mampu melakukannya, mencari perkemahannya tanpa petunjuk-petunjuk apapun. Karena itu maka akhirnya Sumangkar berkata, baiklah Kiai. Silahkan Kiai melakukan pekerjaan Kiai Gringsing. Aku percaya bahwa Kiai akan berhasil. Terima kasih, sahut Kiai Gringsing. Tetapi aku harap kau tidak berprasangka. Angger Untara benar-benar berkemauan baik untuk menyelesaikan persoalan sisa-sisa anak buah Tohpati dengan menghindarkan pertumpahan darah sejauh mungkin. Seperti yang dikatakannya, bahwa Panglima Wira Tamtama sendiri memberinya saran itu. Ya, Kiai. Aku akan berjalan terus membawa mayat Angger Macan Kepatihan di antara anak buahnya. Mungkin mayat ini dan pesan-pesannya di saat terakhir akan bermanfaat bagi penyelesaian itu. Aku akan mengakui kekuranganku, bahwa aku tidak dapat menghalang-halangi Kiai. Marilah kita menganggap bahwa kita saat ini tidak bertemu. Aku akan mencari jalan sendiri, sehingga apabila aku menemukan perkemahanmu, bukanlah karena kesalahan Sumangkar, yang seakan-akan telah menuntun musuhnya menemukan perkemahan sendiri. Baik Kiai. Kini aku akan pergi.
Kiai Gringsing mengangguk. Silahkan, jawabnya. Sumangkar pun kemudian berputar, meneruskan langkahnya, menyusup ke dalam gerumbul dan menghilang di dalam kelamnya malam. Sambil membawa mayat Raden Tohpati, Sumangkar berjalan cepat-cepat untuk segera sampai ke perkemahannya. Betapa hatinya menolak maksud Kiai Gringsing untuk melihat perkemahannya dan mengetahui segala seluk-beluknya, namun ia tidak mampu menghalang-halanginya. Sebenarnya Sumangkar ingin sampai saat-saat terakhir, meskipun dirinya sendiri kemudian akan menyerahkan dirinya bersama dengan orang-orang yang sependirian, namun ia tidak akan membiarkan orang-orang yang selama ini bersama-sama berdiri pada suatu pihak mengalami bencana yang mengerikan. Yang seolah-olah karena kesalahannya. Bahkan akan dapat dituduh, karena pengkhianatannya, maka mereka akan dimusnahkan. Tetapi Kiai Gringsing memiliki beberapa kelebihan, desisnya. Karena itu dicobanya untuk menenangkan perasaannya. Ia mencoba untuk berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Gringsing, seolah-olah mereka tidak pernah bertemu di dalam hutan, seolah-olah Kiai Gringsing mencari jalan sendiri. Dan apabila Kiai Gringsing itu sampai di perkemahan juga, itu adalah karena kecakapannya sendiri. Dalam kesibukan angan-angan, akhirnya Sumangkar menjadi semakin dekat dengan perkemahannya. Beberapa langkah lagi ia menyibak gerumbul terakhir dan beberapa langkah lagi. Orang tua itu telah sampai di halaman yang kotor dari perkemahan yang sangat sederhana. Seorang penjaga dengan tangkasnya meloncat, dan pedangnya langsung diangkatnya setinggi dada sambil membentak. Berhenti! Siapa kau? Sumangkar berhenti. Dengan sareh ia menjawab. Sumangkar. Oh, gumam orang itu. Namun tiba-tiba terdengar suaranya menghentak. Dari mana kau? Sumangkar tidak segera menjawab. Ia berjalan semakin dekat. Dan tiba-tiba penjaga itu berkata, Heh, apakah kau baru saja berburu? Apakah yang kau dapatkan itu? Sumangkar tidak menjawab. Ia berjalan terus semakin dekat. Apa heh? Apakah orang yang lain berhasil mendapatkan buah itu, dan kau harus memasaknya? Tutup mulutmu, bentak Sumangkar. Tiba-tiba saja dadanya dirayapi oleh kemuakan yang sangat mendengar pertanyaan yang menyakitkan hatinya. Yang di pundaknya itu adalah mayat murid kakak seperguruannya, pemimpin tertinggi prajurit Jipang sepeninggal Patih Mantahun. Penjaga itu terkejut mendengar bentakan itu. Sesaat ia diam mematung, namun kemudian tumbuhlah marahnya. Juru masak itu berani membentak-bentaknya. Baru saja ia kembali dari peperangan yang hampir menghancur lumatkan pasukannya. Baru saja ia menegang nyawanya. Belum lagi ia sempat beristirahat, ia sudah mendapat tugas untuk berada di sudut-sudut penjagaan yang diperkuat bersama-sama beberapa orang lain yang sama sekali tidak mengalami cedera. Tiba-tiba juru masak itu membentak-bentaknya. Karena itu, maka dengan kasar ia menjawab. Heh, Sumangkar. Apakah kau tidak dapat menjaga mulutmu heh? Sumangkar tidak menjawab. Ia berjalan menyusur sisi halaman perkemahan itu, tidak melewati tempat prajurit itu berjaga-jaga. Tetapi prajurit yang marah itu mengejarnya dan sekali lagi membentaknya. Heh, tikus tua. Mintalah maaf supaya mulutmu tidak aku remas. Tetapi orang tua itu berpaling pun tidak. Ia berjalan terus. Ia ingin segera sampai ke pusat perkemahan dan menyerahkan tubuh macan kepatihan kepada pimpinan yang masih ada. Namun prajurit yang marah itu mengejarnya terus. Berhenti, teriaknya. Kalau tidak aku sobek punggungmu dengan pedangku. Sumangkar berhenti. Sambil memutar tubuhnya ia berkata. Apakah sebenarnya yang kau kehendaki? Buruanku ini? Keduanya. Buruanmu dan mulutmu. Sumangkar yang hatinya sedang gelap itu tiba-tiba menjadi bertambah gelap. Dalam keadaan yang serupa itu, tiba-tiba tanpa disangka-sangka, tanpa ancang-ancang, terasa sesuatu menyengat mulut prajurit itu. Demikian kerasnya sehingga prajurit itu terlempar beberapa langkah ke samping. Terdengar tubuhnya terbanting di tanah dan terdengar ia mengeluh pendek. Dalam pada itu terdengar suara Sumangkar parau. Mulutmulah yang harus kau jaga. Prajurit yang terbanting itu merangkak-rangkak bangun. Mulutnya yang berdarah, menghamburkan kata-kata kotor. Setelah ia memungut pedangnya yang terlepas dari tangannya, ia berdiri tegak sambil berkata. Sumangkar. Apakah kau sudah menjadi gila? Sekarang aku benar-benar akan membunuhmu.
Sebelum Sumangkar menjawab, prajurit yang marah itu telah meloncat beberapa langkah maju sambil langsung menusukkan pedangnya menghunjam ke arah jantung Sumangkar. Namun sekali lagi prajurit itu terkejut. Sumangkar itu seakan-akan lenyap dari tempatnya. Dan tiba-tiba sekali lagi kepalanya terasa pening. Sekali lagi ia terdorong beberapa langkah dan jatuh terbanting di tanah. Kini terasa matanya berkunang-kunang. Hampir-hampir ia kehilangan kesadaran. Kepalanya terasa hampir pecah dan nafasnya hampir terputus di kerongkongan. Prajurit itu mengerang. Dicobanya untuk mengatasi segala macam perasaan sakitnya. Ketika ia dengan susah payah berhasil bangkit dan duduk di atas tanah, maka yang dilihatnya bayangan Sumangkar menghilang di dalam gelap. Gila, umpatnya. Orang itu telah menjadi gila. Tertatih-tatih prajurit itu berdiri sekali lagi ia memungut pedangnya yang terlepas. Kepalanya yang pening dan sakit itu masih mampu melontarkan berbagai pertanyaan tentang juru masak yang dianggapnya sudah menjadi gila. Juru masak yang malas itu tiba-tiba menjadi garang. Segarang babi hutan jantan. Prajurit itu tak habis heran. Kenapa Sumangkar yang malas itu dapat berubah menjadi seorang yang mampu melakukan perbuatan di luar dugaannya, bahkan melampaui segala kecepatan gerak yang pernah dilihatnya, pada pemimpinnya yang disegani, macan kepatihan sekalipun. Meskipun demikian, prajurit yang masih dibakar oleh kemarahan itu sama sekali tidak puas mengalami perlakuan itu. Mungkin adalah kebetulan saja Sumangkar mampu berbuat demikian. Ia benar-benar ingin membuktikannya. Karena itu kemudian dengan langkah yang gontai ia berjalan kembali ke sudut penjagaannya minta izin kepada kawan-kawannya untuk mencari Sumangkar ke dapur. "Kenapa kau?" bertanya seorang kawannya ketika In melihat prajurit itu berjalan tertatih-tatih. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Di mana orang tua itu? Bukankah yang kau kejar tadi Sumangkar? Apakah ia mencoba menyembunyikan sesuatu? Aku ingin melihatnya ke dapur." Kawan-kawannya tertawa. Mereka menyangka bahwa prajurit ingin mendapat sebagian dari hasil buruan orang tua itu. Dalam pada itu Sumangkar berjalan terus. Sekali ia membelok dan menyusur jalan sempit menuju ke kemah macan kepatihan. Ia mengharap bahwa para pemimpin yang masih ada, berada di tempat itu. Semakin dekat Sumangkar dengan pintu kemah hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali terbayang di wajahnya, senapati Jipang yang dipanggulnya itu bertempur sampai titik darahnya yang terakhir untuk melindungi anak buahnya, kemudian terbajang pula senapati muda dari Pajang yang berkata kepadanya bahwa ia akan mengusahakan pengampunan untuk mereka yang dengan kemauan sendiri karena kesadaran, menyerah kepada pasukan-pasukan Pajang di Sangkal Putung. Kedua-duanya adalah anak-anak muda yang perkasa, katanya di dalam hati. Keduanya memiliki sifat-sifat yang mengagumkan. Tetapi ternyata dalam olah keprajuritan senapati muda dari Pajang itu dapat melampaui Angger Tohpati. Bukan saja keterampilan bermain pedang, namun ternyata senapati muda Pajang itu cukup cerdas dan bijaksana. Seandainya apa yang dikatakannya benar, pengampunan meskipun tidak mutlak, maka anak muda itu adalah anak muda yang terpuji. Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Untara telah mengizinkannya membawa mayat macan kepatihan untuk dikuburkannya. Tetapi kemudian terdengar ia bergumam. Mudah-mudahan ini bukan sekedar suatu jebakan saja. Ternyata Angger Untara benar-benar mengirim orang untuk mengikuti aku. Namun terdengar kembali jawaban dari dasar hatinya. Bukankah Kiai Gringsing dapat melakukannya meskipun tidak mengikuti bekas kaki atau jejak siapapun? Dalam pada itu langkah Sumangkar menjadi semakin dekat dengan pintu perkemahan macan kepatihan. Sekali lagi ia bertemu dengan seorang penjaga. Ketika penjaga itu melihatnya segera ia menyapanya. "Siapa?" "Aku, Sumangkar." "Oh, kau mau kemana?" "Silahkan," jawabnya. "Di mana Angger sana keling?" "Silahkan," jawabnya. "Kau dapat rusa untuknya." Orang itu telah menjadi gila. "Iya," sahut Sumangkar pendek. Di dalam kemah itu, mereka menunggu Raden Tohpati. Sumangkar mengangguk. Kemudian ia meneruskan langkahnya. Namun baru beberapa langkah ia mendengar prajurit itu bertanya dengan nada yang aneh. "Heh, Sumangkar. Siapakah itu?" Sumangkar berhenti sejenak. Kemudian jawabnya. "Inilah yang sedang mereka tunggu." "Heh," tiba-tiba prajurit itu gemetar.
Mulutnya serasa terbungkam dan dengan lemahnya ia tersandar pada sebatang pohon di samping kemah macan kepatihan itu. Sumangkar melihat betapa besar pengaruh hilangnya macan kepatihan atas para prajurit Jipang. Mereka seakan-akan kehilangan kekuatannya. Meskipun macan kepatihan seorang saja tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa prajuritnya dan para pejuang lain, namun pengaruh dan wibawanya seakan-akan telah mencengkam segenap hati anak buahnya. Sumangkar tidak berkata apa-apa lagi kepada prajurit itu. Sambil menundukkan kepalanya ia berjalan terus ketika ia sampai di muka pintu, ia tertegun sejenak. Dilihatnya cahaya obor memancar lewat pintu yang masih terbuka sedikit jatuh di atas tanah yang kotor lembab. Dengan ragu-ragu Sumangkar mendekat. Disentuhnya pintu itu dengan tongkatnya. Dan tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam pintu itu menyentak. "Kakang Tohpati." Sanakeling terlonjak ketika dilihatnya sebatang tongkat baja putih menyentuh pintu. Dengan sebuah loncatan ia telah mencapai pintu diikuti oleh beberapa orang lain. Tetapi ketika ia melihat siapa yang berdiri di muka pintu dan apa yang dibawanya, maka serasa darahnya membeku. Dengan suara yang serak parau ia berkata, "Paman Sumangkar, apakah itu Kakang Tohpati?" Sumangkar mengangguk. Tetapi ia tidak mengucapkan kata-kata. Ketika ia melangkahi telundak pintu semua orang yang berdiri di dalamnya, menyibak. Mereka pun terdiam seperti Sumangkar. Dengan mata terbelalak dan hati melonjak-lonjak mereka melihat Sumangkar meletakkan tubuh itu di atas sebuah amben bambu. Terdengar suaranya berderit seolah-olah sebuah goresan yang tajam berderit di jantung mereka. Sesaat mereka berdiri tegak seperti patung. Semua mata tertancap kepada tubuh yang terbujur diam. Pakaiannya masih berwarna darah karena lukanya yang arang-keranjang. Sedang di tubuh Sumangkar pun darah itu meleleh membasahi pakaian orang tua itu pula. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tak seorang pun yang bergerak. Hanya hati merekalah yang bergelora, melonjak-lonjak menggapai langit seperti sebuah nyala api yang membakar gunung. Yang terdengar kemudian adalah desir angin yang menggerakkan dedaunan. Sekali-kali kilat memancar di langit, disusul oleh suara guruh bersahut-sahutan. Perlahan-lahan, namun semakin lama semakin keras. Tetapi ruangan itu masih tetap sepi. Hati mereka seakan-akan pecah ketika mereka mendengar Sumangkar berkata sambil menunjuk tubuh Tohpati itu dengan tongkatnya. "Inilah orang yang kalian tunggu." Yang pertama-tama bergerak adalah Sanakeling. Selangkah ia maju mendekati tubuh yang terbujur itu. Sambil menggigit bibirnya ia menunduk mengamat-amati mayat yang sudah membeku dingin. Sanakeling menarik nafas dalam-dalam. Luka itu luka arang keranjang. Tiba-tiba orang kedua sesudah macan kepatihan itu menggeram seakan-akan ingin melontarkan tekanan yang menghimpit dadanya. "Raden Tohpati terbunuh dengan luka arang keranjang karena ingin menyelamatkan kita," desah Sanakeling. Wajahnya yang ditimpa oleh sinar obor yang nyalanya bergerak-gerak disentuh angin tampak menjadi tegang dan buas. Seperti seekor serigala yang kehilangan anaknya, Sanakeling itu menggeretakkan giginya sambil menghentakkan kakinya di tanah. Kembali ruangan itu tenggelam dalam kesenyapan. Hanya nafas-nafas mereka yang berkejaran terdengar seperti desah angin di luar, yang menggetarkan dedaunan dan ranting-ranting. Sekali-kali kilat memancar di langit dan kembali suara guruh terdengar bersahut-sahutan. Namun kemudian sunyi kembali. Tetapi tanpa sepengetahuan mereka, di luar gubuk yang satu itu, semakin lama semakin banyak orang-orang Jipang berkumpul. Mereka mendengar dari prajurit yang melihat Sumangkar membawa mayat Tohpati memasuki gubuk itu. Berjejal-jejal mereka ingin menyaksikan apakah yang dikatakan oleh kawannya itu benar. Sumangkar, Sanakeling dan orang-orang yang berada di dalam gubuk itu terkejut ketika mereka mendengar pintu berderak karena desakan orang-orang di luar. Ketika mereka berpaling, mereka melihat wajah-wajah yang kaku tegang. Sanakeling yang dibakar oleh luapan kemarahannya itu memandang mereka dengan mata yang menyala. Seakan-akan dari matanya memancar dendam tiada taranya. Seakan-akan dari matanya itu memancar tuntutan atas kesetiaan orang-orang Jipang kepada pemimpinnya itu. Sumangkar melihat mata yang menyala itu. Sumangkar menangkap apa yang terbersit dari pancaran itu. Karena itu ia menjadi berdebar-debar. Ia belum sempat menyampaikan pesan terakhir macan kepatihan kepada Sanakeling, kepada alap-alap Jalatunda, kepada pemimpin-pemimpin Jipang yang lain.
Kini tiba-tiba pemimpin-pemimpin Jipang yang marah itu akan langsung berhadapan dengan para prajurit yang pasti akan mudah sekali terbakar hatinya. Dalam keadaan yang sedemikian, maka mereka dapat melakukan kebuasan dan kebiadaban yang mengerikan. Apalagi kini macan kepatihan sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang dapat mencegah mereka melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Apa saja yang mereka lakukan, apalagi untuk mengungkapkan kemarahan kebencian, dendam, bahkan untuk mengucapkan kegembiraan hati mereka dapat melakukan hal-hal yang tidak wajar. Sepeninggal Arya Jipang, sepeninggal Patih Mantahun, maka sebagian besar para prajurit Jipang telah kehilangan pegangan. Seandainya pada saat-saat yang demikian itu tidak ada macan kepatihan, maka mereka akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat liar, sebab mereka sudah kehilangan tujuan. Namun kemungkinan yang lain, bahwa sebagian besar dari mereka justru akan meletakkan senjata mereka, apabila mereka mendapat kesempatan dan jaminan bahwa kepada mereka tidak akan diperlakukan di luar batas-batas ketentuan yang ada. Dan kini macan kepatihan itu sudah tidak ada. Kemungkinan yang demikian itu pasti akan berlaku lagi. Sebagian dari mereka pasti akan melepaskan dendam mereka, kebencian mereka dan perbuatan-perbuatan lain yang tanpa terkendali. Namun sebagian dari mereka justru akan meletakkan senjata, apabila mereka mendengar jaminan yang telah diucapkan oleh Untara, Senapati Pajang yang langsung mendapat kekuasaan dari Panglima Wiratamtama. Kini tinggal bagaimana cara menyampaikan kepada sebagian besar para prajurit Jipang itu. Kalau Sanakeling yang berbicara kepada mereka, maka pasti yang akan dikobarkannya adalah dendam dan benci. Akan dibakarnya hati para prajurit itu. Dan hati mereka pun segera akan terbakar. Mereka akan bertebaran ke segala penjuru dengan bara di dada mereka. Dan mereka dapat berbuat apa saja di sepanjang perjalanan mereka. Mereka dapat menakut-nakuti rakyat Padesan. Bahkan mereka akan dapat melakukan berbagai perkosaan atas sendi-sendi kemanusiaan. Karena itu Sumangkar harus bertindak cepat. Mendahului Sanakeling yang menjadi buas, karena melihat macan kepatihan yang terbunuh dengan luka arang keranjang. Tetapi selagi Sumangkar sedang menimbang-nimbang, maka yang terdengar dahulu adalah suara Sanakeling. Heh, para prajurit Jipang yang berani. Kini kalian dapat melihat betapa biadabnya orang-orang. Pajang pemimpinmu terbunuh dengan luka arang keranjang. Dada Sumangkar berdesir mendengar kata-kata itu. Kata-kata itu adalah permulaan dari cara Sanakeling membakar hati mereka. Dada Sumangkar itu semakin bergelora ketika sekilas ia melihat mata yang menyala pada setiap wajah para prajurit Jipang. Dalam sinar obor yang kemerah-merahan, maka dilihatnya mata mereka seakan-akan melampaui panas api obor itu. Kali ini Sumangkar tidak mau terlambat lagi. Karena itu maka segera ia menyahut. Ya. Lihatlah. Angger Macan Kepatihan telah meninggalkan kita. Macan Kepatihan yang garang ini telah bertempur untuk melindungi kalian, sehingga nyawanya sendiri telah dikorbankan. Semua orang yang berdiri di samping mayat yang terbujur itu diam. Dan mereka mendengar kata-kata Sumangkar itu dengan hati yang penuh haru. Namun Sumangkar masih melihat bara di wajah-wajah mereka. Bara yang justru menjadi semakin panas. Tetapi Sumangkar berkata terus. Nah, apakah yang akan kalian lakukan sebagai balas budi yang tiada taranya itu? Sanakeling sendiri menatap wajah Sumangkar dengan gelora yang hampir menghimpit jalan pernafasannya. Yang pertama-tama berteriak adalah Sanakeling sendiri. Pembalasan! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar gubuk itu. Ya. Pembalasan. Pembalasan. Nyawa dengan nyawa. Darah dengan darah. Sumangkar meredupkan matanya. Ia melihat tekad yang menggelora. Namun di antara suara yang bergemuruh itu, terdengar jantungnya sendiri berdentangan melampaui gemuruh suara orang-orang di luar gubuk itu. Bagus, teriak Sumangkar. Bagus. Kalian harus melakukan pembalasan. Sumangkar berhenti sesaat. Lalu diteruskannya. Apakah kalian masih memiliki kesetiaan kepada pemimpin-pemimpinmu ini? Para prajurit Jipang itu serentak menjawab. Tentu. Kami masih memiliki kesetiaan yang utuh. Sumangkar memandang berkeliling. Sanakeling, alap-alap Jalatunda, orang-orang yang berdiri di dalam dan di luar gubuk itu. Dengan hati-hati ia berbicara terus. Heh, orang-orang Jipang. Aku menunggu saat Angger Tohpati menghembuskan nafasnya yang penghabisan.
Aku menunggu saat-saat Raden Tohpati mengucapkan pesan-pesannya yang terakhir. Nah, apakah kalian ingin mendengar pesan yang terakhir itu? Ya. Kami ingin mendengar, sahut mereka serentak. Sumangkar terdiam sesaat. Ia menjadi ragu-ragu. Apakah sudah tiba saatnya menyampaikan pesan terakhir itu? Apakah dengan demikian, maka tidak akan menimbulkan salah paham pada para pemimpin Jipang yang masih ada? Namun Sumangkar berjalan terus meskipun ia harus berhati-hati sekali. Katanya, pesan itu amat sulit kita lakukan. Biar apapun yang harus kami lakukan, kami tidak akan gentar, sahut mereka serentak. Terlalu berat, seakan-akan Sumangkar bergumam kepada sendiri. Jangan memperkecil arti kami yang ada di sini, Paman, berkata Sanakeling dengan mata menyala. Apakah kau sangka kami tidak mempunyai cukup keberanian untuk melakukannya? Memang, sahut Sumangkar. Kesetiaan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan. Bukan sekedar kata-kata dan janji. Namun apa yang harus kita lakukan seakan-akan berada di luar jangkauan kita semua. Bahkan selama ini belum pernah terpikirkan bahwa kita akan melakukannya. Ya, apakah menyerang jantung kota Pajang? Apakah kami harus berusaha membunuh Adiwijaya? Atau kami harus membalas dendam atas kematian Arya Penangsang dengan berusaha membunuh Ngabehi Loring Pasar meskipun secara diam-diam? Atau Untara, Widura? Apa? Apa yang harus kami lakukan? Teriak alap-alap Jalatunda. Sumangkar menggeleng. Selangkah ia maju dengan tongkat baja putihnya terayun-ayun. Cahaya yang berkilat-kilat memantul dari tongkatnya itu berwarna kemerah-merahan, seperti sinar obor yang dengan lincahnya menari di ujung-ujung bumbung dan jelupak. Kalian lihat tongkat ini, berkata Sumangkar kepada orang-orang Jipang. Ya. Kami lihat. Itu adalah ciri kebesaran macan kepatihan. Kalian salah, sahut Sumangkar. Ini bukan tongkat Angger Tohpati. Semuanya terdiam mendengar kata-kata itu. Serentak mereka memandangi tongkat itu tajam-tajam. Akhirnya mereka menemukan perbedaan itu. Mereka mengenal tongkat macan kepatihan baik-baik seperti ia mengenal orangnya, tongkat ini agak lebih kecil dari tongkat Raden Tohpati. Karena itu timbullah keheranan di dalam hati mereka. Apakah Sumangkar juga mempunyai tongkat baja putih berkepala tengkorak yang kekuning-kuningan seperti macan kepatihan? Apakah ia memilikinya juga? Tiba-tiba mereka tersadar bahwa mereka berhadapan dengan juru masak yang malas. Mereka sama sekali bukan berhadapan dengan seorang pemimpin mereka. Namun meskipun demikian, mereka menunggu dengan tidak sabar. Apakah yang akan dikatakannya tentang pesan terakhir itu? Tetapi mereka pun menjadi heran, kenapa Sanakeling, alap-alap Jalatunda, tiba-tiba saja memberi kesempatan kepada orang tua itu untuk seakan-akan memimpin pertemuan yang tidak sengaja mereka adakan itu? Dalam kebimbangan dan keheranan itulah maka Sumangkar akan sampai pada tingkat terakhir dari permainannya. Sebelum ia mengatakan pesan Tohpati, ia harus cukup mempunyai wibawa atas orang Jipang itu. Setidak-tidaknya setingkat dengan wibawa yang dimiliki oleh Sanakeling. Karena itu, Sumangkar itu maju beberapa langkah. Kini ia berdiri di muka pintu keluar. Ia melihat orang-orang Jipang yang berdiri berdesak-desakan, bahkan ada di antara mereka yang membawa obor-obor di tangan, sedang ke dalam ia melihat Sanakeling, alap-alap Jalatunda dan beberapa pemimpin yang lain berdiri tegang kaku seperti patung. Namun, baik wajah-wajah orang-orang Jipang maupun para pemimpinnya membayangkan ketidaksabaran, mereka menunggu kata-kata Sumangkar tentang pesan terakhir macan kepatihan. Terdengar Sumangkar kemudian berkata, "Nah, jadi adakah kalian lihat bahwa tongkat ini bukan tongkat Angger Tohpati?" "Ya kami lihat," sahut mereka. Namun Sanakeling, alap-alap Jalatunda dan para pemimpin yang lain tampak seolah-olah berdiri saja membeku. Meskipun sebagian dari mereka mengerti bahwa sebenarnya Sumangkar bukanlah sekedar juru masak namun tongkat baja putih itu benar-benar mengejutkan mereka. Mereka sama sekali belum pernah melihat bahwa Sumangkar pun memiliki tongkat semacam itu. Apalagi Sanakeling yang jarang sekali berada di pusat pemerintahan Jipang, dan jarang sekali bertemu dengan Sumangkar, meskipun ia tahu bahwa Sumangkar adalah seorang sakti yang berada di dalam lingkungan Istana Kepatihan. Tetapi sampai pecahnya Jipang, Sanakeling dan Sumangkar berada di medan yang berbeda. "Itulah yang menyedihkan aku," berkata Sumangkar. "Aku tidak berhasil membawa tongkat Angger Macan Kepatihan kembali. Aku tidak dapat mengambilnya dari medan setelah Angger Macan Kepatihan terbunuh.
Sumangkar berhenti sesaat. Kemudian katanya melanjutkan. Tongkat ini adalah tongkatku. Sumangkar melihat berpasang-pasang mata terbelalak karenanya. Apalagi ketika mereka mendengar kata-kata Sumangkar seterusnya. Aku adalah paman guru dari Angger Macan Kepatihan. Nah, itulah aku. Dan itulah sebabnya maka Angger Macan Kepatihan mempercayakan pesannya kepadaku, sebab aku adalah saudara seperguruan Patih Mantahun. Gubuk itu menjadi sunyi senyap di dalam dan di luarnya. Sesepi tanah pekuburan, orang-orang yang berdiri tegak di halaman dan di dalam gubuk itu seperti tonggak-tonggak batang Kamboja yang membeku. Pengakuan Sumangkar terdengar oleh sebagian besar dari mereka seperti suara guruh yang meledak di langit. Orang-orang Jipang itu benar-benar terkejut. Sumangkar, yang mereka kenal sebagai seorang juru masak yang malas, ternyata adalah seorang yang sakti. Saudara seperguruan Patih Mantahun. Tetapi beberapa orang sudah tidak terkejut lagi. Sanakeling juga tidak terkejut. Siapapun Sumangkar itu, bagi Sanakeling tidak ada bedanya. Sebab ia sudah tahu sebelumnya, bahwa Sumangkar adalah seorang yang sakti. Kecuali Sanakeling dan beberapa pemimpin yang lain, di antara para prajurit Jipang yang berkumpul di luar pintu itu, terdapat Bajang, juru masak kawan sepekerjaan Sumangkar. Sambil senyum ia mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada orang yang berdiri di sampingnya ia berkata, "Aku sudah tahu lebih dahulu dari kalian semuanya." Kawannya mengeringitkan alisnya sambil bertanya, "Dari mana kau tahu? Apakah kau sudah bertemu dengan Tundun?" "Belum. Anak itu belum bercerita kepadamu tentang Ki Tambak Wedi dan Sidanti yang datang ke perkemahan ini ketika kalian sedang pergi berperang?" "Aku belum bertemu dengan Tundun. Bagaimana ia bisa bercerita kepadaku?" "Mungkin Ki Lurah Sanakeling pun belum sempat mendengar laporan Tundun," berkata Bajang. "Tambak Wedi yang mengerikan itu datang bersama muridnya Sidanti. Kalau tidak ada juru masak yang malas itu, entahlah apa yang terjadi. Kami bertempur bersama-sama dengan semua orang yang ada di sini. Tetapi melawan muridnya, Sidanti pun kami tidak mampu. Apalagi Ki Tambak Wedi. Dan Sumangkar mengalahkannya." "Ya, Sumangkar telah mengusirnya." Orang yang mendengar cerita itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Pantas. Pantas," gumamnya. Ketika mereka kemudian memandangi pintu gubuk itu, kembali mereka melihat Sumangkar berdiri tegak seperti batu karang pinggir pantai. Tiba-tiba mereka melihat seolah-olah orang yang berdiri itu bukan lagi seorang juru masak yang mereka kenal sehari-hari. Wajah Sumangkar kini seolah-olah memancarkan kewibawaan yang mengejutkan hati mereka. Tongkat baja putih itu benar-benar mirip tongkat Tohpati. Dan tongkat itu adalah milik Sumangkar. Dalam pada itu terdengar Sumangkar meneruskan. "Meskipun aku tidak berhasil membawa tongkat Angger Tohpati, namun aku telah memiliki tongkat yang serupa. Tongkat yang akan mampu melakukan apa saja seperti yang dapat dilakukan oleh tongkat Angger Macan Kepatihan." Semua orang masih terdiam. Namun mereka mulai dirayapi oleh kepercayaan bahwa sebenarnya Sumangkar mampu berbuat seperti Macan Kepatihan. Namun Sanakeling yang mendengar kata-kata itu mengerutkan dahinya. Ia belum tahu pasti arah kata-kata Sumangkar seterusnya. Tetapi sebagai orang kedua sesudah Tohpati, Sanakeling merasa berhak untuk memimpin prajurit-prajurit Jipang itu sepeninggal Macan Kepatihan, sehingga dadanya mulai berdebar-debar melihat Sumangkar mengangkat tongkat baja putihnya. Apakah Sumangkar akan langsung mengambil alih pimpinan dari Raden Tohpati, berkata Sanakeling di dalam hatinya. Dan terdengarlah Sumangkar berkata terus. "Nah, sekarang apakah kalian dapat mempercayai kata-kataku?" Kembali mereka terlempar dalam kesepian. Sesaat tak seorang pun yang menyahut, sehingga Sumangkar menjadi ragu-ragu. Kalau mereka tidak percaya, maka untuk menekankan pesan-pesan Tohpati, apakah ia perlu menunjukkan beberapa macam permainan sehingga ia tidak lagi dianggap hanya sekedar omong kosong? Tetapi tiba-tiba terdengar di belakang seseorang berteriak. "Aku telah melihat sendiri Ki Sumangkar mengalahkan Ki Tambak Wedi." Semua orang berpaling ke arah suara itu. Tetapi mereka tidak segera melihat siapakah yang telah berteriak-teriak itu. Namun kemudian terdengar kembali orang itu berkata, "Kami yang tinggal di perkemahan pada saat kalian berperang telah melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Ki Sumangkar." Beberapa orang segera mengenal bahwa suara itu adalah suara Bajang, seorang juru masak yang masih muda, kawan Sumangkar.
Beberapa orang menjadi justru bercuriga, apakah Bajang tidak sekedar mengangkat nama kawan sepekerjaannya. Namun tiba-tiba dari beberapa sudut terdengar orang-orang lain menyambut. Ya, kami pun menyaksikan. Kami telah menyaksikan sendiri. Sumangkar kemudian memandang berkeliling. Dan sekali lagi ia berkata, siapakah yang dapat mempercayai kata-kataku? Tiba-tiba menggeloralah jawaban. Kami percaya, kami percaya. Sanakeling masih berdiri di tempatnya dengan wajah yang tegang. Seharusnya dirinya lah yang wajib berdiri di hadapan para prajurit Jipang itu sebagai pengganti Macan Kepatihan. Tiba-tiba tanpa disadarinya, orang lain telah mendahului. Meskipun demikian, ia masih mampu menahan dirinya. Mungkin Sumangkar akan menguntungkannya. Mampu membakar hati para prajurit itu, untuk dibawanya membalas sakit hatinya atas hilangnya pemimpin yang mereka segani. Terima kasih, berkata Sumangkar kemudian. Kalau demikian, kalau kalian percaya akan kata-kataku, maka biarlah aku menyampaikan pesan terakhir Angger Tohpati. Namun seperti kataku tadi, pesan itu terlampau berat bagi kita sekalian. Sebab pesan itu sama sekali berada di luar angan-angan kita selama ini. Sekali lagi terdengar para prajurit Jipang itu berteriak. Kami akan melakukan apa saja yang dipesankan oleh Raden Tohpati. Biar masuk ke dalam api sekalipun, kami akan mematuhinya. Sumangkar mengerutkan keningnya. Katanya seperti kepada diri sendiri, namun karena diucapkannya keras-keras, maka semua orang mendengarnya. Aku kurang yakin, apakah kami mampu melakukannya. Orang-orang Jipang menjadi hampir tidak sabar lagi. Karena itu mereka berteriak-teriak. Kami bersumpah, kami bersumpah. Sanakeling pun menjadi tidak sabar pula. Beberapa langkah ia maju mendekati Sumangkar sambil berkata. Berkatalah, jangan melingkar-lingkar. Apakah pesan terakhir itu? Kami akan melakukannya. Aku adalah pemimpin Laskar Jipang sepeninggal Macan Kepatihan. Dan aku sanggup untuk memimpin pasukan ini berbuat apa saja. Meskipun aku harus membakar istana Pajang sekalipun dan merampas permaisurinya. Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Sahutnya. Baik. Baik. Akan segera aku katakan. Namun di dalam hati Sumangkar bergumam. Kalau kau mampu Sanakeling, kau tidak akan berkeliaran di dalam hutan seperti sekarang. Apalagi kau, sedang Arya Penangsang dan Patih Mantahun pun tidak mampu melawan Ki Gede Pemanahan, Penjawi, dan anak muda Ngabehi Loring Pasar, di samping Adiwijaya sendiri. Tetapi kemudian yang dikatakan adalah pesan terakhir Macan Kepatihan. Sambil melangkah maju, Sumangkar menengadahkan wajahnya. Gubuk itu kemudian menjadi sunyi senyap. Yang terdengar hanyalah deru nafas orang-orang Jipang itu memburu lewat lubang-lubang hidung mereka yang mengembang. Mereka ingin mendengar kata demi kata, pesan dari pemimpin mereka yang mereka segani. Bersambung ke bab 43.